Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Fadia Rahmawati dengan NPM 2121020113 Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya perwakilan dari teman-teman saya yaitu kelas D dengan mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Rudi Santoso SHI MHI MH. Di sini saya akan membahas tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang kampanye. Kampanye adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mempromosikan atau memperjuangkan suatu tujuan tertentu kepada khalayak umum. Baru-baru ini terdapat putusan MK 2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap penjelasan pada pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Ketidakpastian hukum ini diakibatkan adanya kontraksi antara norma dengan penjelasan hingga menimbulkan sesuatu kekacauan di lapangan. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada dasar luber judil yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu penyelenggara pemilu, hal yang sangat ramai dalam partisipasi kedaulatan rakyat adalah masa kampanye pemilu. Masa kampanye pemilu merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum adalah kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Pasal 29 DUHAM, syarat-syarat pembatasan yang disebutkan itu kemudian dikenal sebagai klausul pembatasan hak yang juga kemudian diatur dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik baru-baru ini. Terdapatnya putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor 65/PUU 21/2023 terhadap permohonan adanya ketidakpastian hukum terhadap penjelasan pada pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada objek permohonan ini bahwa terdapatnya ketidakpastian antara norma pada pasal 280 ayat 1 huruf H menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Pada prinsipnya, pemilu itu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokratis. Pasca perubahan UUD NRI 1945 memuat sejumlah asas yang akan menjiwai atau menjadi roh penyelenggaraan pemilu demokratis. Peraturan penyelenggaraan kampanye sebagaimana didasarkan pada asas adil dan bebas dari intervensi pihak manapun. Keberadaan kampanye membantu rakyat untuk dapat aktif memilih dan memberikan hak suaranya yang visi, misi, serta program yang rancangan oleh pasangan calon. Kampanye ini merupakan komunikasi antara pasangan calon dengan rakyatnya sehingga kepuasan dalam berdemokrasi dapat dirasakan secara masif. Kampanye pemilu bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara benar-benar tanggung jawab. Arti dari tanggung jawab dalam kegiatan kampanye sebagai batasan-batasan untuk tidak mengalami kerugian atau ketidakadilan bagi peserta pemilu lainnya. Pelanggaran kampanye di tempat pendidikan bukan dari bagian membatasi hak asasi manusia setiap peserta pemilu, di mana mahkamah tetap mempertahankan ketentuan
pasal 280 ayat 1 huruf H mengenai larangan kampanye melalui fasilitas pemerintah, pendidikan, tempat ibadah dengan menafsirkan pengecualian masih tetap diperlakukannya dengan memuat dalam batang tubuh UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai norma tersendiri. Dewan Mahkamah menyatukan ketentuan pengecualian di dalam batang tubuh pada pasal 280 ayat 1 huruf H adalah menciptakan kepastian hukum dalam pengakuan hukum pelanggaran pemilu. Demi terselenggaranya kegiatan keilmuan di ranah pendidikan, alangkah tepat dapat dilakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu tanpa harus menggunakan atribut kampanye. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.